Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, menjadi orang yang terpilih dalam suatu seleksi atau kompetisi pasti membanggakan. Karena mampu bersaing dengan peserta lain yang banyak, bahkan terpilih. Hebat. Saudara, apakah pernah membayangkan kalau saudara dipilih oleh Tuhan Yesus untuk suatu maksud tertentu? Bagaimana rasanya? Secara normal, orang pasti merasa bangga, tidak pernah menduga, bahkan merasa hebat. Tetapi bisa jadi ada yang menolak pilihan itu, atau menganggapnya biasa-biasa saja, atau mungkin ada respon yang lain. Bagi kita seharusnya, bagaimana sikap kita? Apa makna bagi kehidupan kita? Mari kita menemukan jawabannya dari rahasia pilihan Tuhan Yesus melalui renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami agar dapat mengerti, memahami dan menghayati firman-Mu dalam kehidupan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan 6 yang tertulis demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan yang telah kita dengar tadi diberi tema belajar dari Petrus yang terpilih. Setelah Yesus mengajar, pulanglah orang banyak ke rumah masing-masing. Yesus meminta Petrus supaya bertolak ke tempat yang dalam. "Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon Petrus menganggap perintah itu aneh. Hari sudah siang, jadi bukan waktunya untuk menangkap ikan. Biasanya siang hari kawanan ikan berada di dekat pantai, di tempat yang agak dangkal. Lalu saat Petrus sedikit ragu-ragu, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruh, aku akan menebar jala." Simon Petrus sudah mulai mengenal rabinya. Sudah banyak tanda-tanda ajaib dilihat dan didengarnya, sehingga ia percaya akan kekuasaan Yesus. Setelah mereka menebar jala, tiba-tiba mereka merasa bahwa perahunya hampir tidak dapat maju karena sudah penuh ikan, sehingga jalanya mulai koyak. Petrus meminta Yakobus dan Yohanes untuk membantu dengan kedua perahu itu, sehingga dipenuhi ikan hampir tenggelam. Petrus hampir tak percaya karena herannya atas kenyataan itu. Saudara, itulah awal dari pengalaman Petrus dipilih dan dipanggil Tuhan Yesus menjadi salah satu muridnya. Bukan bekerja untuk menjadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Saudara, ada dua hal yang mendasari mengapa Petrus dipilih oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Petrus taat pada perintah Yesus yang bersumber dari percaya pada Yesus, sehingga apa yang diperintahkan dilakukan, meskipun Petrus mempunyai pandangan sendiri yang didukung oleh pengalaman, bahkan itu menjadi keahliannya sebagai penjala ikan, yaitu ketika Petrus diminta menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam pada waktu siang hari. Pengalaman Petrus dan hal itu ilmu yang diperoleh selama menjadi penjala ikan, bahwa pada siang hari ikan-ikan cenderung
akan biasa di tempat yang dangkal, bukan dalam. Dan Yesus menunjukkan kuasanya. Jalannya penuh, bahkan koyak, meskipun ditebar di tempat yang dalam. Yang kedua, dari peristiwa yang pertama atas perintah Yesus menebar jala di tempat yang dalam, 2 perahu penuh hampir tenggelam. Artinya, pengalaman, keahlian, kemampuan Petrus sebagai penjela ikan tidak sebanding dengan kuasa dan kemampuan Yesus. Sehingga Petrus merasa tidak layak di hadapan Yesus sebagai orang berdosa, apalagi menjadi murid Yesus. Pasti tidak mampu melayani seperti yang dikehendaki Yesus sebagai gurunya. Injil Lukas pasal 5 ayat 8 menegaskan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, mendapat ikan yang banyak dan 2 perahu terisi penuh bahkan hampir tenggelam, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Saudaraku, Tuhan Yesus memilih Petrus bukan karena kelebihannya, tetapi dari ketulusan hati Petrus di hadapan Yesus yang merasa berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan Yesus, dan imannya yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan dilakukan, meskipun dia ragu dan mempunyai pandangan yang lain, tetapi tetap percaya kepada Yesus. Saudaraku, sesungguhnya setiap orang percaya adalah murid-murid Tuhan Yesus yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, seperti banyak orang yang berkumpul di waktu bersama dengan Petrus. Tetapi tidak semua terpilih seperti Petrus. Saudara, sebenarnya setiap kita bisa menjadi orang yang terpilih seperti Petrus dalam hidup ini. Sehingga kita diberkati, dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaannya di dunia, diberi hikmat, kemampuan, dipercaya untuk perkara-perkara yang besar. Apa yang harus kita lakukan agar Tuhan berkenan memakai kita, memilih kita? Yang pertama, menjadi orang yang sungguh percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sehingga apa yang dikatakan dilakukan meskipun bertentangan dengan pikirannya, keinginannya. Karena sesungguhnya apa yang dikehendaki Tuhan itu yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Yang kedua, jangan pernah lupa hidup menyadari segala kelemahannya, dosanya, dan Tuhan Yesus akan memampukan, melayakkan, mengampuni. Tuhan Yesus tidak akan ragu memilih dan berkenan atas hidup kita dan memberkati sehingga layak untuk mengalami mujizat-mujizat dalam hidup dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menjawab pergumulan kami. Terima kasih Engkau berkenan memilih dan memakai hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.